kali ini aku mau bikin video bareng Nako. Hello, say hello on camera. Hello. Today we want to talk about Ow! Puh. Hello world, come back with me in another video. Kalau kalian belum tahu nama aku siapa, nama aku Nur Ayani and hai. Hari ini aku bakal ngebahas tentang apa sih manfaat dari berpikir negatif. Loh, bukannya berpikir negatif itu dampak buruk ya? Kalau emang iya baik, gimana sih cara memanfaatkannya? Yuk simak bareng-bareng. Oke, video kali ini aku bakal bagi 3 bagian. Bagian pertama, aku bakal ngejelasin apa sih sisi baik dan sisi buruk dari terus-terusan berpikir positif. Kemudian yang kedua, aku bakal ngebahas teori apa sih yang ngejelasin tentang manfaat berpikir negatif. Yang ketiga, aku bakal ngejelasin gimana sih cara-cara memanfaatkan pola pikir negatif kita untuk mengembangkan masa depan kita atau merancang masa depan kita. But sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagramku. Oh ya, jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya juga, biar kalian gak ketinggalan setiap updatean terbaru aku. Oke? Oke, first kita bakal masuk ke bagian pertama, yaitu apa sih sisi baik dan sisi buruk dari berpikir positif terus-menerus. Oke, manfaat dari berpikir positif yang pertama adalah meningkatkan kebahagiaan kita karena mengaktifkan hormon dopamin di dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua, sesuai dengan yang kita inginkan. Yang ketiga, mengurangi stres. Yang keempat, mengurangi kecemasan. Yang kelima, meningkatkan imun kita. Berpikir positif secara terus-menerus juga nggak baik loh buat kita. Jadi apa aja sih hal atau sisi negatif dari berpikir positif secara terus-menerus? Yuk simak! Oke, menurut teori of the energation, hal atau sisi buruk dari terus berpikir positif adalah yang pertama adalah mengurangi nilai juang dan juga komitmen kita untuk mencapai tujuan. Jadi gini guys, ketika kita terus berpikir positif, itu yang ada hanya akan mengurangi semangat kita. Karena kita menganggap kalau nanti itu bakal baik-baik aja. Pencapaian kita, tujuan kita itu bakal baik-baik aja, nggak akan ada hambatan sama sekali. Makanya bakal mengurangi daya juang kita. Yang kedua, alam bawah sadar kita akan mengalokasi energi lebih sedikit untuk mencapai tujuan karena beranggapan bakal gak ada hambatan. Kedua hal di atas dinamakan mental entailment, yaitu ketika otak sudah merasa mendapatkan apa yang diinginkan sehingga dampaknya yaitu menjadi malas. Yang ketiga adalah memperburuk keadaan seseorang yang sedang tidak baik-baik saja. Menurut buku How the Positive Thinking is Undermining America, penulisnya menjelaskan tentang perjuangan ia melawan kanker. Ia berpendapat bahwa berpikir positif secara terus-menerus hanya akan menjatuhkan diri sendiri, baik sadar maupun tidak sadar. Yang keempat adalah ekspektasi yang tidak realitas hanya akan menyakiti diri. Ketika kita terus berpikir positif dan meng-put high expectation sama tujuan kita, yang ada itu hanya akan meningkatkan rasa malas kita, menurunkan nilai juang kita, komitmen kita. Seperti balik lagi ke poin kedua yang sudah aku jelaskan tadi. Nah, sekarang gimana? Sekarang udah tahu kan manfaat dari
berpikir positif dan juga sisi buruk dari berpikir negatif. Oke, sekarang lanjut ke bagian kedua dari video ini. Oke, bagian kedua dari video ini adalah teori apa sih yang menjelaskan tentang manfaat dari negative thinking untuk membangun masa depan? Jadi nama teorinya adalah mental contrasting. Apa sih mental contrasting itu? Oke, jadi menurut riset dari seorang profesor psikolog dari New York University dan University of Hamburg, yaitu Gabriel Oettingen, selama 20 tahun. Oh ya, kalau aku gak tahu spelling yang benar itu kayak gimana, so correct me if I'm wrong, oke? Oke, lanjut. Beliau mengatakan bahwa seseorang dapat memaksimalkan komitmen mereka terhadap tujuan dengan menyeimbangkan perspektif positif dan negatif dari realitas yang akan datang. Orang yang selalu berpikir positif hanya akan memikirkan aspek positif yang akan terjadi di masa depan tanpa mempertimbangkan hal-hal atau hambatan-hambatan lain yang akan terjadi. Hal ini juga disebut dengan free fantasy. Apa sih free fantasy? Jadi, free fantasy adalah bayangan tentang masa depan tanpa mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Menurut Gabriel sendiri, ada 3 cara untuk mengatasi dari free fantasy dengan realitas. So, cara yang pertama adalah fantasi positif. Hal ini jelas buruk, seperti yang udah aku jelaskan di bagian pertama video ini. Kemudian yang kedua adalah fantasi negatif. Ini juga sangat berbahaya karena dapat mengganggu mental kita dan juga tidak memikirkan dampak-dampak positif lainnya. Kemudian yang ketiga adalah mental contrasting, di mana mental contrasting atau membalance fantasi positif dan fantasi negatif kita agar seimbang, juga mempertimbangkan hambatan-hambatan apa aja yang bakal terjadi di masa depan. Cara kerja mental contrasting bukan hanya memikirkan tentang kesenangan yang kita inginkan, melainkan juga tentang hambatan-hambatan yang akan terjadi. Maka sebisa mungkin kita untuk menghindari hambatan-hambatan negatif yang akan terjadi di masa depan. Sekarang kalian udah ngerti kan apa sih mental contrasting itu dan manfaatnya? Sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya dari video ini, yaitu ngejelasin tentang gimana sih cara-cara atau langkah-langkah yang kita lakukan untuk memanfaatkan negative thinking kita untuk merancang masa depan. Gabriel sendiri caranya adalah dengan WOOP. Akronim dari WOOP adalah latihan penetapan tujuan. Jadi WOOP itu bukan cuma sekedar WOOP doang, ada singkatannya: Wish, Outcome, Obstacle, dan juga Plan. Kita bahas satu-satu. Wish. Setiap orang pasti memiliki mimpi. Kita dituntut untuk bisa memastikan apa sih yang sebenarnya kita inginkan. Nah, kalian bisa menetapkan tujuan kalian dengan metode SMART Goals. Aku udah ngejelasin SMART Goals di video sebelumnya karena buang-buang waktu juga kalau aku ngejelasin. Makanya, setelah video ini jangan lupa untuk nonton video tentang SMART Goals yang ini. So, selanjutnya adalah outcome. Nah, setelah kita punya wish, kita harus tahu outcome kita. Misalnya kita tuh harus bisa menaruh emosi kita di wish kita. Ini banyak banget ngomong kita. So whatever. Nah, kita harus memikirkan sesuatu yang baik, hal-hal yang bikin seneng yang bakal terjadi kalau misalnya wish kita itu tercapai. Misalnya, wish aku itu masuk ke perguruan tinggi negeri yang aku mau, maka outcome-nya itu aku bakal lancar ngerjain UTBK-nya dan juga aku bakal masuk ke kampus yang aku mau. Tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi. Kemudian tahap ketiga adalah obstacle, yaitu hambatan. Segala sesuatu
yang bakal menjadi hambatan kita yang ada di sekitar kita maupun dari dalam diri sendiri. Nah, kalau dari sekitar kita itu bisa dari teman kita yang selalu ngajak main, kemudian sifatnya itu eksternal, dari luar diri kamu. Kemudian yang kedua itu dari dalam diri sendiri. Misalnya rasa malas, kemudian gak produktif. Nah, kita harus sebisa mungkin mengatasinya. Aku udah buat video-video tentang rasa malas, tentang rasa malas dan juga produktivitas di YouTubeku. Jangan lupa untuk cek semua videoku tentang itu semua ya. Yang selanjutnya adalah plan. Maksud dari plan ini, ketika kita menghadapi obstacle atau hambatan, apa sih yang bakal kita lakukan untuk menanggulanginya? Misalnya, obstacle-nya itu ada temen yang mau ngajak main di saat aku mau belajar UTBK. Misalnya kayak gini, contohnya ketika temen aku ngajak aku main, maka aku akan matikan handphone aku akan menolaknya, juga aku bakal lanjut untuk belajar ngerjain soal-soal UTBK atau tryout. Kesimpulan dari tadi adalah, jika ada obstacle, maka lakukan plan untuk mendapatkan wish dan meraih outcome. Akhirnya beres juga video kali ini. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Thank you so much guys. Dan juga jangan lupa untuk share ke semua teman kalian di sosial media kalian. Percuma kan kalau misalnya aku buat video kalau nggak ada yang nonton. So harus wajib banget untuk di share, oke? Kayaknya segitu aja penutupnya, and see you in another video. Bye bye.